Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah Abu Nawas dan sepotong roti emas. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tulis bersama sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat yang menghantarkan kita pada syafaat beliau tercinta. Di sebuah pagi yang cerah, kota Baghdad mulai hidup dengan kesibukannya. Pedagang-pedagang di pasar menggelar dagangan, kuli-kuli memanggul barang, anak-anak kecil berlarian membawa roti hangat. Udara bercampur dengan aroma rempah-rempah, daging panggang, dan teriakan para pedagang yang bersaing menarik perhatian. Di tengah keramaian itu, berjalanlah seorang lelaki bersorban lusuh. Dialah Abu Nawas, orang miskin yang terkenal cerdik, licik, tapi juga jenaka. Banyak orang mengenalnya. Ada yang kagum, ada yang kesal, tapi tak seorang pun bisa menyangkal kecerdasannya. Hari itu perut Abu Nawas berbunyi keras. Ia belum makan sejak kemarin. Ia menoleh kelapak roti panggang, menelan ludah, lalu menghela napas panjang. Aduh, seandainya aku punya sedikit emas, tentu aku sudah bisa membeli roti dan daging kambing itu, gumamnya. Tapi kantongnya kosong. Hanya koin receh terakhir tersisa. Abu Nawas mengusap perutnya sambil tersenyum pahit. Kalau tak punya uang, harus pakai otak. Itulah senjataku satu-satunya. Ketika Abu Nawas melewati sudut pasar, matanya tertumbuk pada seorang lelaki tua. Lelaki itu tampak putus asa, berdiri di samping seekor keledai kurus. Bulunya kusam, kakinya pincang, telinganya terlalu panjang, dan matanya sayu. Lelaki tua itu berteriak menawarkan dagangannya, namun tak seorang pun berhenti. Siapa mau beli keledai ini? Murah, murah sekali, seru lelaki tua. Namun para pembeli hanya melirik lalu pergi. Seorang pedagang kurma bahkan mengejek. Keledai macam itu dipakai angkut barang, baru 2 langkah pasti jatuh mati. Yang lain menimpali, kalau ku beli, justru aku harus memberi makan, rugi 2 kali. Lelaki tua itu hampir menangis. Abu Nawas mendekat, memandang keledai itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Pak tua, kata Abu Nawas, berapa harga keledaimu? Lelaki tua itu menghela napas. Ambil saja dengan harga seadanya. Aku tidak tahan lagi merawatnya. Bahkan kalau kau beri sedikit uang receh pun, aku rela. Abu Nawas tersenyum. Ia merogoh kantong, mengeluarkan koin receh terakhir, lalu menyerahkannya. Baiklah, aku beli. Kerumunan orang pasar meledak tertawa. Hahaha, dasar Abu Nawas gila, membeli keledai sekarat. Mungkin dia mau dijadikan teman tidur, atau dijadikan bahan leluconnya lagi. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menuntun keledai itu pulang. Dalam hatinya, ia berkata, kalian boleh menertawakan aku sekarang, tapi sebentar lagi, kalian akan kagum bagaimana seekor keledai kurus bisa berubah jadi emas. Malam itu, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya yang kecil, menatap keledai barunya. Binatang itu berbaring lemas, sesekali meringkik pelan. Abu Nawas mengelus kepalanya. Sahabatku, kau memang jelek, tapi jangan khawatir. Aku akan membuatmu jadi keledai paling berharga di Baghdad. Ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba matanya berbinar. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Bagaimana kalau aku katakan pada orang-orang bahwa kau bisa membaca pikiran manusia? Haha, itu luar biasa. Siapa yang tidak mau punya hewan sehebat itu? Bahkan raja pun pasti ingin memilikinya. Abu Nawas tertawa puas. Besok pagi, kita mulai pertunjukan. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai itu ke pasar. Ia berdiri di tengah kerumunan orang, lalu berteriak keras-keras. Wahai penduduk Baghdad, saksikan keajaiban. Aku menjual seekor keledai ajaib yang bisa membaca pikiran manusia. Orang-orang segera berkerumun. Ada yang penasaran, ada yang mencibir. Omong kosong, teriak seseorang. Mana mungkin keledai bisa membaca pikiran? Sahut yang lain. Abu Nawas tetap tenang.
Kalau tidak percaya, silakan buktikan. Siapa yang berani mencoba? Dekatkan wajahmu ke telinga keledai ini, bisikan sesuatu, lalu lihatlah reaksinya. Seorang pemuda maju dengan wajah menantang. Ia berbisik ke telinga keledai. Keledai itu menggerakkan telinganya, meringkik pelan, lalu menendang tanah. Abu Nawas segera berkata lantang, "Lihat, keledai ini setuju dengan isi hatimu. Apa yang kau katakan tadi?" Pemuda itu agak malu, tapi menjawab, "Aku bilang, aku ingin menikahi gadis cantik di kampung sebelah." Kerumunan bersorak. Abu Nawas melanjutkan, "Dan lihatlah, keledai ini langsung setuju dengan keinginanmu. Ia tahu isi hatimu." Beberapa orang lain mencoba. Ada yang bilang ingin kaya, ada yang bilang ingin jadi pejabat. Keledai itu selalu merespons dengan ringkikan atau gerakan telinga. Abu Nawas pandai menafsirkan tingkah itu sesuai kata-kata orang. Kerumunan semakin percaya. Mereka pulang sambil bergosip, "Abu Nawas punya keledai ajaib, bisa membaca pikiran." Kabar itu pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Di balairung istana, Raja mendengar laporan seorang menteri. "Baginda, ada kabar luar biasa. Abu Nawas memiliki seekor keledai yang bisa membaca pikiran manusia. Penduduk pasar sudah membuktikan." Raja terbahak. Abu Nawas memang tak habis-habis dengan akalnya. "Tapi aku ingin melihat sendiri." Maka Abu Nawas dipanggil ke istana bersama keledainya. Ia datang dengan wajah tenang, membungkuk hormat. "Daulat tuanku, hamba membawa keledai ajaib sebagaimana Baginda dengar." Raja mendekat, menatap binatang itu. "Apakah benar ia bisa membaca pikiran?" "Benar, tuanku. Tapi keledai ini hanya jujur pada orang berhati tulus. Kalau hatinya kotor, ia akan menolak." Raja tersenyum. "Kalau begitu aku akan coba." Ia membisikkan sesuatu di telinga keledai. Seketika keledai itu meringkik keras dan mundur selangkah. Raja kaget, sementara Abu Nawas cepat berkata, "Ampun, Baginda, sepertinya keledai ini tahu apa yang Baginda ucapkan sulit terwujud. Itulah sebabnya ia menolak." Para menteri ternganga. Raja sendiri tertawa keras. "Haha, baiklah, Abu Nawas. Aku tertarik. Berapa harga keledai ini?" Abu Nawas berpura-pura ragu. "Sebenarnya hamba berat melepasnya. Tapi kalau Baginda sungguh menginginkannya, 1000 keping emas." Semua menteri terkejut. Namun Raja justru mengangguk. "Aku beli." Abu Nawas menyerahkan keledai itu dengan penuh hormat. Sementara dalam hati ia hampir meledak menahan tawa. Keledai kurus berubah jadi emas. Siapa sangka? Beberapa hari kemudian, Raja mencoba kehebatan keledai itu lagi. Ia memanggil para menteri satu persatu untuk membisikkan sesuatu. Namun lama-kelamaan, mereka menyadari sesuatu. Reaksi keledai selalu sama, menggerakkan telinga, meringkik, atau menendang. Seorang menteri berani berkata, "Ampun, Baginda, hamba rasa Abu Nawas menipu. Ini hanya keledai biasa." Raja mulai curiga. Ia pun memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil lagi ke istana. Saat Abu Nawas datang, Raja menatapnya tajam. "Abu Nawas, apakah engkau berani menipuku? Keledai itu tidak bisa membaca pikiran." Abu Nawas tetap tersenyum. "Ampun, tuanku. Hamba tidak pernah bilang ia bisa membaca pikiran. Hamba bilang ia bisa membaca hati. Dan bukankah benar? Kalau hati orang itu tulus, keledai tampak tenang. Kalau hati penuh ambisi, keledai gelisah." Raja terdiam. Kata-kata itu terdengar masuk akal. Para menteri saling pandang. Abu Nawas menambahkan, "Lagi pula, Baginda membeli bukan karena bentuk keledai, tapi karena kesenangan Baginda pada keanehan. Kalau Baginda tidak senang, tentu Baginda tidak akan membayar 1000 emas. Jadi di mana letak penipuannya?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Haha, Abu Nawas, kau memang pintar memutar kata-kata. Baiklah, aku tidak marah. Anggap saja ini pelajaran bagiku agar tidak terlalu mudah percaya." Raja bahkan memberi tambahan hadiah kepada Abu Nawas karena telah membuat istana tertawa. Abu Nawas pulang dengan wajah penuh senyum. Orang-orang Baghdad pun heboh membicarakan kisah itu. Ada yang kagum, ada yang iri,
ada yang mencibir. Tapi semua sepakat, tak ada yang bisa menandingi kecerdikan Abu Nawas. Dan keledai tua itu, kini hidup damai di istana, mendapat makanan melimpah. Lebih beruntung dibanding ketika hampir mati di pasar. Abu Nawas duduk di rumahnya sambil tertawa sendiri. Kadang, seekor keledai tua bisa lebih pintar daripada manusia. Setidaknya, ia membuatku kenyang selama berbulan-bulan.